Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Khuzeni, mahasiswa STKIP Nahdlatul Ulama Indramayu dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Bapak Bobi Ahmad Faisal Hasri, Magister Komunikasi, yang telah memberikan tugas video simulasi pembelajaran daring. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Ketemu lagi sama Miss hari ini. Gimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian sehat walafiat ya. Dan jangan lupa, kalian harus selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, minggu kemarin kan kita belajar tentang jenis hewan berdasarkan tempat tinggalnya atau habitatnya. Minggu ini Miss akan bahas tentang jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum dimulainya materi, alangkah baiknya kalian mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu, seperti buku, pensil, pulpen, dan buku LKS. Sudah siap semua? Kalau sudah siap semua, mari kita saksikan bersama-sama materi yang akan disampaikan. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini tentang jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. By Miss Rahma. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak diwajibkan membaca literasi yang telah Miss sediakan, yang berjudul jenis-jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan sapi. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing atau ular. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah ini kita membahas tentang materi. Materi hari ini tentang jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya.
Pergolongan jenis hewan atau binatang berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Yang ketiga, hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu tentang pergolongan hewan yang di atas tadi. Yang pertama tentang hewan pemakan tumbuhan atau hewan herbivora. Hewan pemakan tumbuhan disebut hewan herbivora. Ciri-ciri hewan herbivora antara lain 1. Memiliki gigi seri yang bisa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah menggunakan gigi geraham. Tidak memiliki gigi taring, memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergigi. Ada juga yang tidak memiliki gigi, melainkan memiliki tembolok. Fungsi tembolok hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Contoh hewan pemakan tumbuhan atau hewan herbivora antara lain. 1. Kelompok pemakan daun-daunan dan rerumputan, contohnya sapi, kuda, kerbau, gajah, dan kambing. Kelompok pemakan biji-bijian, contohnya burung merpati, burung perkutut, dan burung parkit. Terus kelompok pemakan buah-buahan, contohnya kelelawar dan burung beo. Selanjutnya ini gambar tentang hewan herbivora. Di sini di gambarnya ada gajah, kelinci, jerapah, sapi, kambing, burung pipit, sama burung kakatua. Selanjutnya hewan pemakan daging atau hewan karnivora. Hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Ciri-ciri hewan karnivora antara lain yaitu memiliki gigi taring yang kuat yang berfungsi untuk mengoyak daging. Yang kedua, ada pula yang memiliki bisa atau racun seperti kelompok ular. Yang ketiga, biasanya memiliki indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang sangat baik. Contoh hewan pemakan daging atau hewan karnivora antara lain kelompok burung, contohnya burung elang, burung raja wali, dan burung hantu. Kelompok serangga, contohnya laba-laba, nyamuk, dan capung. Kelompok mamalia, contohnya itu seperti harimau, kucing, singa, anjing, citah, dan serigala. Kelompok reptil, yaitu ular, komodo, buaya, bunglon, cicak, dan tokek. Kelompok ikan, ikan hiu, ikan piranha, dan ikan arwana. Ini gambar hewan karnivora. Yang pertama di sini ada ikan hiu, ada anjing, ada burung elang, ada singa, ada kucing, sama ada harimau. Selanjutnya, hewan pemakan segalanya atau hewan omnivora. Hewan pemakan segalanya atau tumbuhan dan daging disebut hewan omnivora. Omnivora memakan tumbuhan dan memangsa hewan yang lain. Ciri-ciri hewan omnivora antara lain yaitu susunan giginya memiliki 3 macam, yaitu yang pertama, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, gigi taring untuk mengoyak makanan. Yang ketiga, gigi seri untuk memotong makanan. Contoh hewan omnivora adalah ayam dan beruang. Ayam makan jagung, padi, dan juga cacing. Beruang makan ikan dan juga dedaunan. Contoh lainnya adalah bebek, babi, tikus, monyet, dan musang.
Ini adalah contoh hewan omnivora. Ada ayam, bebek. Ini adalah contoh hewan omnivora. Ada ayam, bebek, rubah, beruang, tikus, dan monyet. Terima kasih, pembelajaran hari ini udah selesai. Nah, untuk anak-anak, jangan lupa absen terlebih dahulu di link yang Miss kasih di grup WA. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang Miss kasih di grup WA juga. Untuk hasil tugasnya difoto saat anak-anak mengerjakan dan hasil tugasnya dikirim secara pribadi kepada Miss ya. Kalau misalnya belum paham, tanyakan pada orang tua. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.